Apakah yang dimaksud dengan kebenaran itu? Inilah sumber dan standar kebenaran. Setiap orang tentunya akan mengklaim bahwa keyakinan atau doktrin ajarannya adalah yang paling benar. Sikap seperti demikian adalah sesuatu yang wajar, karena orang tersebut meyakini tentang kebenaran sebanyak dan sejauh yang dia ketahui di sepanjang hidupnya. Banyak pihak yang mengklaim sesuatu sebagai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya, sehingga kebenaran itu dapat menjadi rancu atau ambigu. Akibatnya, kebenaran menurut seseorang belum tentu menjadi sebuah kebenaran menurut orang lain. Lalu bagaimanakah caranya kita dapat mengetahui bahwa sesuatu itu adalah memang sebuah kebenaran yang sesungguhnya? Adakah kebenaran itu memiliki sumber dan standar, sehingga kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang mutlak dan harus menjadi rujukan dan wajib diikuti atau diterima oleh semua orang? Ternyata Alkitab memberikan penjelasan tentang sumber dan standar sebuah kebenaran. Inilah sumber dan standar kebenaran yang dijelaskan oleh Alkitab. Alkitab sedikitnya memberikan 3 hal yang menjadi arti dari kebenaran. Pertama, Yesus adalah sebagai sumber dan standar kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat tersebut menjelaskan bahwa selain sebagai jalan dan untuk menuju kehidupan yang kekal, maka Yesus juga adalah sebagai standar dan sumber dari kebenaran itu sendiri. Dengan cara kita menerima dan memiliki Yesus sebagai sang sumber kebenaran tersebut, maka umat manusia dapat sanggup memiliki kehidupan yang kekal di sorga, karena semuanya yang ada di sorga adalah tentang hal kebenaran. Yang kedua, firman Tuhan adalah sebagai sumber dan standar kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ayat tersebut menjelaskan bahwa firman Tuhan adalah sebagai standar dan sumber kebenaran. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab adalah yang menjadi sumber dan standar kebenaran bagi umat manusia.
Dan sebagai tanda bahwa kita telah hidup kudus adalah dengan menjelaskan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ketiga, hukum Tuhan adalah sebagai sumber dan standar kebenaran. Di Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Mazmur 119 ayat 142, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Di Psalm 119 ayat 142, the righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is truth. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum Tuhan adalah sebagai sumber dan standar kebenaran. Kebenaran adalah tetap selamanya menjadi kebenaran. Dan hukum Taurat Tuhan adalah sebagai sumber dan standar kebenaran. Hukum Taurat di sini merujuk kepada 10 hukum Tuhan. Dan faktanya, beberapa bagian dari 10 hukum Tuhan dijadikan sebagai landasan kebenaran dalam undang-undang banyak negara yang dibuat oleh pemikiran manusia. Di dunia ini masih banyak orang yang sedang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan Alkitab pun mengatakan bahwa kebenaran itu memang harus dicari. Sebab Tuhan telah menganugerahkan kebenaran tersebut kepada dunia ini. Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari, dengar, dan bacalah dahulu firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati. Kita akan diberi kedamaian, ketenangan, dan firman-Nya tersebut akan memerdekakan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehebat apapun keyakinan kita, tetapi bila tidak berdiri di atas kebenaran, maka kebenaran yang kita yakini selama ini akhirnya akan menjadi sia-sia. Dalam Matius 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi, kebenaran yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Alkitab, serta 10 hukum Tuhan adalah menjadi sumber dan standar kebenaran yang sesungguhnya. Dalam Ulangan 6 ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Terima kasih, Tuhan berkati.